Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kali ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran untuk kelas 5 kali ini. Jangan lupa sebelum belajar kalian harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Kita sampai di pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar-gambar hewan tersebut. Ada burung, kucing, dan juga ular yang baru menetas. Pernahkah kamu melihat ketika hewan tersebut? Kira-kira di mana kamu melihatnya dan bagaimana perasaanmu ketika melihat hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketika hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Ayo membaca. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangannya tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Nah, di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis sendiri dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif dan mencari makanan. Nah, setelah cukup mendapatkan makanan, ulat kemudian berubah menjadi pupa ya, atau disebut dengan kepompong yang diam dan tidak bergerak. Nah, dan biasanya itu melekat pada bagian pohon, bisa ranting atau daun ya. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi setelah dari telur kemudian menjadi larva atau ulat ya, makan banyak, kemudian setelah itu jika merasa cukup makannya, kemudian si ulat atau larva tersebut akan berubah menjadi pupa atau disebut dengan kepompong. Dia akan biasanya menggantung, yang umum ya, itu menggantung pada ranting atau dahan atau bisa di daun ya. Itu pada siklusnya kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu yang pertama ada telur kupu-kupu ya, itu telur kupu-kupu yang menempel pada daun. Nah, itu telur kupu-kupu tersebut menetas menjadi larva atau ulat. Nah, dari ulat tersebut jika makannya sudah banyak dan cukup, dia akan berubah lagi menjadi kepompong. Nah, pada tahapan inilah dia akan diam saja, tidak makan ya, tidak bergerak jika tidak digerakkan. Jadi kepompong. Nah, setelah tahapan kepompong ini dalam jangka inkubasi cukup lama, kepompong itu akan mengeluarkan kupu-kupu kecil ya, kupu-kupu kecil atau kupu-kupu peranaan. Dia akan keluar setelah beberapa saat, kemudian akan menjadi kupu-kupu dewasa. Dari kupu-kupu dewasa ini berubah, dia akan bertelur di daun lagi dan begitu seterusnya siklusnya ya, semacam itu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa.
coro ya. Nah, kecoa itu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas, kemudian berubah menjadi nimpa ya. Nimpa itu kecoa masih kecil setelah menetas itu ya. Nimpa itu mengalami beberapa kali pergantian kulit, ngarannya nelungsungi ya. Kulitnya lama dilepas, ganti yang baru ya. Sebelum menjadi kecoa dewasa, pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Nah, kalau bahasa ilmiahnya ekdisis, kalau bahasa awamnya orang-orang itu biasanya nelungsungi ya. Jadi kulitnya berganti, yang lama itu terlepas atau mengelupas, ganti yang baru dengan sendirinya. Nah, itu ada contohnya. Ini adalah gambaran kecoa dewasa ya. Kecoa dewasa ini suatu ketika dia akan bertelur. Nah, dia akan bertelur beberapa gitu ya. Nah, setelah beberapa saat tanpa dirami ya, dijarnyai, kalau coro dewasa tersebut ya, induknya itu akan menetas menjadi nimpa. Nah, nimpa itu kecoa yang baru aja ditetaskan di telurnya. Kemudian setelah beberapa saat itu si nimpa akan tumbuh dewasa lagi. Nah, setelah itu dia mengambil gantian kulit dan menjadi nimpa yang agak besar. Nah, nanti dari situ dia akan berubah lagi menjadi nimpa dewasa dan nanti akan siap untuk berkembang biak dan bertelur lagi. Siklusnya seperti itu, dia akan berputar terus. Jadi dewasa, telur, nimpa kecil sampai menjadi dewasa lagi. Nah, selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Kenapa? Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal ya. Kadal, cicak itu sama ya. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncul kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa yang lain. Jadi selain ada metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, ini ada yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya di sini adalah ikan dan kadal. Namun selain ikan dan kadal, ada lagi yaitu misalkan kambing, ayam, ya, sapi, kerbau dan sejenisnya. Nah, itu ada contoh daur hidupnya si ikan. Dari ikan dewasa tersebut dia akan bertelur. Nah, dari telur tersebut nanti akan menetas menjadi ikan muda atau ikan kecil, ya. Nah, dari terus ya, nah itu muncul ikan kecil. Nah, dari ikan kecil itu lama kelamaan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi seekor ikan dewasa. Nah, berikutnya juga dewasa bertelur lagi ya. Setelah itu jadi menetas lagi ikan muda dengan kecilnya tumbuh menjadi ikan dewasa lagi. Terus berputar terus. Nah, yang selanjutnya yaitu daur hidup untuk kadal atau cicak sama. Di kadal dewasa tersebut dia akan bertelur. Nah, itu ya, telurnya itu lama kelamaan nanti akan menetas menjadi kadal muda atau kadal kecil. Nah, karena berproses makan ya, dia akan tumbuh lagi menjadi kadal dewasa dan setelah beberapa saat dia akan juga bertelur. Demikian juga seterusnya. Menemukan pikiran utama dan informasi penting. Berdasarkan bacaan di atas, temukan pikiran utama dari setiap paragraf ya, beserta informasi yang kamu anggap penting. Tulislah pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingat, untuk membuat peta pikiran, kalian sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain. Lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Jadi ada satu judul, nanti ada cabangnya di panah-panah. Ya, dari cabang itu kalau ada cabang lagi dikait panah lagi. Nah, itu yang namanya peta pikiran. Kalau kalian belum jelas, nah berikut daur hidup hewan. Ini ada judulnya ya. Ini judulnya daur hidup hewan.
Nah, dari situ apa yang perlu kita kupas? Tadi dari wujud idam ada 3 ya. Yang pertama, tidak mengalami metamorfosis ya. Contohnya apa aja hewannya? Yaitu ada sapi, kerbau, kambing, ayam. Tadi tambahkan apa lagi? Iya, ikan dan juga kadal. Yang kedua yaitu metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu ada tahapannya. Apa itu tahapannya? Dari telur menjadi larva berubah menjadi pupa dan kemudian menjadi dewasa. Entah itu kupu-kupu atau katak ya, ada pupa dewasanya. Nah, selain tahapannya, maka metamorfosis sempurna juga ada contoh hewannya, yaitu apa? Tadi kupu-kupu dan katak. Yang pertama ada metamorfosis tidak mengalami metamorfosis, yang kedua metamorfosis sempurna, yang ketiga adalah metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya apa aja? Dari telur menjadi nimpa, kemudian langsung dewasa. Nah, itu pada metamorfosis tidak sempurna. Adapun ya contoh hewannya yaitu tadi apa? Kecoa ya, atau kita bisa menyebutnya dengan coro ya. Itu. Ayo mencoba. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan juga melankolis. Nah, dalam satu lagu dapat juga digunakan 2 tangga nada ya. Artinya apa? Pada lagu-lagu yang sekarang ini ada menggunakan tanda mayor dan minor dalam satu lagu. Ingat ya kamu, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Masih ingat ya kemarin, yaitu tangga nada mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Diulang terus yaitu ya. Ya, tangga nada minor yaitu tangga nada yang punya jarak atau interval 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, dan 1, 1 ya. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada la dan diakhiri dengan nada la, oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada la, tapi ada juga yang diakhiri dengan nada lain seperti mi. Mi itu dalam angka 3 atau C, D, E ya, E. Kalau la itu angka 6 atau A ya, biasanya itu untuk tangga nada. Mari kita coba untuk menyanyikan salah satu contoh lagu yang bertangga nada minor yang itu berjudul Terima Kasihku. Pada gunung
satu contoh lagu yang bertangga nada minor. Refleksi, apa yang sudah aku pahami? Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang daur hidup hewan, dan juga kita mempelajari tentang pikiran utama dan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran. Dan terakhir kita tadi belajar tentang tangga nada. Nah, sebagai bahan belajar kita semua dan buat kalian khususnya, yaitu kalian bisa mengerjakan RKS latihan pembelajaran 5 pada halaman 25 sampai dengan halaman 26. Jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Kita semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Sekian dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.